Kembali lagi dalam program AHA Podcast dalam konten diksi, diskusi dan perspektif. Benar tadi kalau istilah Mas Afdal itu delik tanpa korban gitu ya. Artinya kalau misalkan orang tua atau anak. Ya mungkin yang dirugikan adalah orang tua, tapi kita tidak tahu maksudnya. Kalau saya menganalogikan kepada teman-teman yang kemudian mempertanyakan ini adalah ketika kita menjadi orang tua, Mas Arief, ketika kemudian hukum agama sudah tidak mempan untuk memperingati anak-anak kita tentang bahaya free sex, mungkin pasal ini bisa menjadi pemikiran mereka untuk kemudian tidak terjerumus. Nah, ini mungkin pemikiran dari para guru besar yang kemudian memasukkan rumusan pasal ini. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa ini adalah perjalanan panjang, keinginan masyarakat atau keinginan kita bersama untuk kemudian memperbarui hukum pidana kita. Karena seperti yang kita ketahui, KUHP produk peninggalan kolonial Belanda yang tentu tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan landasan filosofis kita Pancasila, dan tentu RKUHP yang kemudian disetujui pada tanggal 6 Desember ini jauh dari yang namanya sempurna, tapi bisa dipastikan produk dari anak bangsa ini jauh lebih baik dari KUHP yang ada saat ini. Dan tentu pemerintah dan DPR selalu memperhatikan seluruh masukan kepada masyarakat. Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi dalam program AHA Podcast dalam konten diksi, diskusi dan perspektif. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membincang lebih lanjut terkait undang-undang tentang peraturan hukum pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita juga sering istilahkan sebagai KUHP. Jadi pembahasan Undang-Undang KUHP ini memakan waktu yang begitu lama. Sebelumnya Undang-Undang ini diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Artinya Undang-Undang atau KUHP kita sendiri ini kan sudah begitu lama. Oleh karena itu banyak kalangan yang menyatakan bahwa KUHP yang lama sebelum disahkan kemarin tanggal 6 Desember tahun 2022 itu adalah KUHP versi atau warisan kolonial. Sehingga KUHP yang baru disahkan sekarang itu sering juga para perumus menyatakan bahwa ini merupakan karya anak bangsa. Tetapi dalam perjalanannya KUHP ini juga menyisakan banyak kontroversi. Banyak kalangan yang kemudian pro dan kontra terhadap beberapa substansi yang diatur ke dalam KUHP yang baru. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini dalam diksi, diskusi dan perspektif kita akan mengulas lebih lanjut dengan perumus pelaku bisa dibilang begitu, yaitu Mas Afdal Mahatapiliang selaku Koordinator Tenaga Ahli Komisi 3 DPR RI sekaligus dosen hukum pidana. Selamat siang, Mas, saya panggil Mas aja ya, Mas Afdal. Selamat siang Mas Arief. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, perjuangan panjang. Alhamdulillah semua ya, jadi setelah berkali-kali kita mau mengulas topik ini, jadi baru kesempatan kali ini ya, kita mau mengupas ya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu sedikit terkait profilnya Mas Afdal ini. Jadi beliau adalah koordinator di Tenaga Ahli Komisi 3 DPR RI, yaitu komisi yang membidangi hukum, keamanan dan hak asasi manusia. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana proses perumusan KUHP ini. Selaku koordinator tenaga ahli, beliau mengikuti day to day, jadi secara intens mengikuti bagaimana proses pembahasan, perumusan, sampai kemudian penetapan KUHP yang kemarin beberapa hari yang lalu baru disahkan di rapat paripurna DPR RI. Jadi Mas Afdal, terkait KUHP yang baru ini banyak sekali kalangan itu yang pro dan kontra begitu. Ada yang menyatakan bahwa ini KUHP yang sekarang ini justru bisa menghambat investasi ini karena ada beberapa pasal yang membuat para wisatawan itu ketakutan seperti itu gitu. Kira-kira bisa nggak diceritakan secara sekilas bagaimana ini sejarah perjalanan revisi KUHP ini yang sudah begitu lama gitu kira-kira?
Ya, terima kasih Mas Arief atas undangannya bisa berbagi pada teman-teman semua. Ya. Tadi Mas Arief sudah sampaikan bahwa KUHP ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Ya. Berarti sudah puluhan tahun dan sekitar 77 tahun keberadaannya. Dan memang sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah produk kolonial Belanda. Nah, proses panjang ini dimulai dari tahun 60-an, para guru besar hukum pidana, dan baru sampai di DPR itu di tahun 2012. Jadi di zamannya Pak SBY, namun sayangnya di periode DPR 2009 sampai 2014 tidak bisa diselesaikan karena sesuatu dan lain hal. Nah, di periode 2014 sampai 2019, kita tahu bahwa Pak Jokowi mengirimkan surpres pada bulan Juni 2015. Nah, itu pembahasannya di DPR di Komisi 3 itu dari September 2015 sampai September 2019. Jadi sekitar 4 tahun, kemudian ya? 4 tahun kita membahas itu. Jadi berbagai macam masukan masyarakat kita terima, terus kemudian kita diskusikan dengan pemerintah, dan pemerintah melalui tim ahlinya, kita bertanya, kemudian kita merespon beberapa pasal dari pasal 1 sampai pasal 624. Jadi ada 624 pasal, Mas Arief. Jadi sungguh sangat tebal juga ya, tebal. Pasalnya 600. Betul. Iya. Dan kemudian di tanggal 15 September 2019, Mas Arief, itu sudah disepakati antara Komisi 3 dan pemerintah. Mungkin Mas Arief, 15 September 2019. 2019. Nah, itu rencananya waktu itu akan diparipurnakan di tanggal 24 September. Berarti waktu itu sebelum pelantikan presiden yang baru ya, berarti ya. Betul. Setelah pemilu gitu ya. Namun sayangnya, ya kalau Mas Arief lihat di media waktu itu, demo besar-besaran itu di depan DPR. Dari siang sampai malam. Iya. Kemudian akhirnya melihat situasi, pemerintah kemudian menyampaikan surat kepada DPR. Jadi tanggal 24 September itu harusnya kita mau paripurna, pemerintah mengirimkan surat kepada DPR untuk menunda menyetujui RKUHP. Dengan alasan begitu banyaknya penolakan di publik, terutama dengan beberapa pasal krusial yang menurut hemat saya memang ini isu-isu krusial yang kemudian ada misinformasi juga. Seperti yang kita tahu, banyak yang bilang bahwa ketika KUHP baru disahkan, maka kemudian kebebasan berpendapat akan dibatasi. Terus kemudian wanita pulang malam akan dipidana. Itu teman saya banyak yang WA itu, Mas Arief. Tanggal 24 September. Loh kok ngapain ngatur-ngatur wanita pulang malam dipidana? Nah, akhirnya karena waktu itu pemerintah belum cukup amunisinya untuk mengcounter isu-isu itu, akhirnya RUKHP ditunda penyetujuannya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Terus kemudian pemerintah mensosialisasikan dari tahun 2019 sampai 2022. Ke seluruh daerah yang ada di Indonesia sesuai amanat Pak Jokowi bahwa melibatkan masyarakat secara penuh. Ini kan merujuk juga keputusan MK, Mas Arief. Iya. Bahwa dalam proses pembahasan itu harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Meaningful participation. Ada right to be heard, ada right to be considered, ada right to be explained. Jadi didengar pendapatnya, terus diterima masukannya, dan dijelaskan mengapa kemudian masukannya yang tidak diterima. Nah, itu pemerintah gencar selama 2 tahun dari 2020 dan sampai 2022. Nah, baru kemarin di bulan Juli 2022 kita rapat, pemerintah menyampaikan rumusan, terus kemudian fraksi-fraksi menyampaikan daftar inventarisasi masalah, dan kemudian akhirnya di bulan November, di tanggal 24 November, itu kemudian disepakati di tingkat 1. Dan kemarin seperti Mas Arief sampaikan di tanggal 6 Desember 2022 itu pemerintah dan DPR menyepakati di tingkat 2 paripurna. Dan sekarang kita tinggal menunggu Presiden Jokowi menandatangani dan kemudian menjadi undang-undang. Begitu Mas Arief. Jadi selama dari rentang 15 September 2019 itu kan sebenarnya berarti secara substantif semua rumusan itu sudah disepakati bersama. Betul, ya. Betul. Yang awalnya rencananya pada tanggal 24 September ya 2019 betul. Sebenarnya akan diparipurnakan. Nah, pertanyaannya itu adalah dari tanggal 15 September 2019 sampai kemarin tanggal 6 itu apakah kemudian ada beberapa substansi yang berubah? Ya. Dulu jadi kan memantik demo besar-besaran tuh Mas Afdal gitu. Apakah ada yang berubah gitu? Jadi beberapa isu krusial itu saya coba telaah, itu ada 14 isu krusial. Pertama tentang living law, hukum yang hidup dalam masyarakat, terus ada pidana mati, ada penyerangan harkat martabat presiden dan wakil presiden, penghinaan terhadap lembaga negara, terus memidana kekuatan gaib, terus kemudian advokat curang, terus kemudian unggas yang memasuki kebun atau pekarangan, terus kemudian perzinaan, terus dan lainnya. Nah, memang kemudian
awalnya pemerintah dan DPR berpikir bahwa ini lebih kepada misinformasi publik terhadap RKUHP. Tapi kemudian setelah melakukan sosialisasi, memang ternyata ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari draft RKUHP di September 2019 itu, Mas Arief. Contoh seperti advokat curang akhirnya dihapuskan. Karena memang sudah diatur tidak hanya advokat, penegak hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum, itu pun dipidana. Jadi tidak hanya advokat curang. Terus kemudian seperti dokter atau dokter gigi yang berpraktik tanpa izin, awalnya diatur sebagai tindak pidana, karena kita mencermati ada putusan MK yang kemudian membatalkan itu, akhirnya dihapus dari RKUHP. Gitu, tidak ada. Terus kemudian terkait dengan pasal penyerangan harkat martabat presiden dan wakil presiden, itu kemudian direformulasi, sehingga kemudian membedakan mana yang menghina, termasuk fitnah di dalamnya, dan mana yang mengkritik. Dan untuk kritik, dan yang kemudian untuk kepentingan umum, itu dijelaskan di pasal 218 ayat 2, itu tidak dipidana. Nah, seperti itulah kemudian reformulasi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR dari rentan waktu 2019 sampai 2022. Jadi yang menarik terkait pasal 218 tadi ya, Mas Afdal ya, penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden. Itu diatur di pasal 218. Di situ dikatakan itu setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Meskipun memang di ayat 2-nya itu tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Ini bagaimana kemudian bisa mengkategorikan itu merupakan kepentingan umum atau pembelaan diri sehingga tidak masuk ke dalam ketentuan itu melakukan penyerangan kehormatan itu. Jadi ini KUHP ini kan pidana material. Ya. Nanti pidana formilnya di KUHP. Maka kemudian setelah KUHP ini disahkan, kita berharap aparat penegak hukum memahami betul bahwa terhadap masyarakat yang kemudian memberikan kritik, terus kemudian bertujuan untuk kepentingan umum, tidak masuk dalam kategori ini. Jadi concernnya nanti adalah penguatan di aparat penegak hukum, sosialisasi yang baik. Nah, sebenarnya ini kan draft sudah ada dari 2012. Bahkan ancaman pidananya kalau saya tidak salah jauh lebih besar dari ancaman pidana yang kemudian disetujui kemarin. Itu saya kalau tidak salah di atas 6 tahun. Nah, ini tidak bertentangan dengan putusan MK. Karena putusan MK mengatakan bahwa penghinaan ini dianggap bertentangan ketika dia adalah delik umum. Sedangkan delik ini adalah delik aduan. Ya, saya baca juga begitu. Di pasal 220. Kalau kita bandingkan dengan, saya mencoba untuk mengkompilasi Mas Afdal. Di KUHP yang lama itu juga diatur sebenarnya di pasal 207, itu ancaman hukumannya itu 1 tahun 6 bulan. Ya, sekarang betul. kok naik jadi 3 tahun itu. Ini apakah memang terhadap orang yang melakukan penyerangan harkat dan martabat presiden itu sebegitu harusnya gitu diancam dengan pidana yang begitu lama begitu. Ya, kalau terkait ancaman pidana itu kan pemerintah menggunakan mekanisme namanya Delphi Method. Itu suatu metode yang baru yang kemudian tidak dengan seenaknya memasukkan ancaman pidana ke dalam KUHP. Nah, memang kemudian kalau di dalam RKUHP awal itu jauh lebih besar ancaman pidananya. Nah, yang paling penting adalah kemudian draft ini ingin menyampaikan bahwa kritik dengan penghinaan berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat saat ini, ketika banyak masyarakat yang kemudian mengkritik presiden, terus aparat penegak hukum bisa langsung main ambil. Nah, itu kan yang kita khawatirkan. Nah, dengan adanya pasal ini, maka ketika tidak ada laporan dari presiden dan wakil presiden, maka aparat penegak hukum tidak bisa melakukan proses penegakan hukum. Ini kan berarti sesuatu yang, menurut saya sesuatu yang positif. Tapi walaupun kemudian di dalam pembahasan, tentu ini perdebatan yang panjang, Mas Arief. Ada beberapa fraksi yang kemudian apakah masih relevan pasal ini diatur. Tapi kemudian memang yang namanya demokrasi, suara terbanyak akhirnya kemudian memutuskan pasal ini tetap ada. Iya. Ini pasal begitu sangat salah satu mungkin yang sangat kontroversial selain pasal perzinaan juga yang kemudian mendapatkan atensi terutama dari pelaku usaha di bidang pariwisata. Betul. Jadi saya sih sendiri sebenarnya sih mencoba untuk memahami. Yang menjadi pertanyaan saya juga, mungkin akan mewakili pertanyaan publik, Mas Afdal, begitu. Ini apakah kemudian kapasitasnya presiden sebagai pribadi presiden, atau presiden sebagai lembaga negara, gitu, institusi kepresidenan, gitu, yang kemudian kita lakukan semacam, dalam tanda kutip, gitu, penyerangan harkat dan martabat. Gitu. Ya, harusnya kita menempatkan presiden dan wakil presiden bukan secara dia sebagai pribadi.
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang kemudian seyogyanya harus kita hormati. Dan di pasal yang lain, Mas Arief, itu penyerangan harkat martabat terhadap kepala negara sahabat itu diatur. Nah, maka salah satu diskusinya waktu itu adalah penyerangan harkat martabat kepala negara sahabat aja kita atur, kenapa kemudian kepala negara kita sendiri kita tidak gitu atur? Ya? Terus kemudian banyak juga kemudian yang menganalogikan waktu itu, ya presiden dan wakil presiden ini kan adalah orang yang kemudian kita tinggikan agak seranting dibanding rakyat kebanyakan. Dan kita menganggap ini sebagai orang tua kita sendiri. Yang mana kemudian kalau kita analogikan ke kita, ketika ayah kita dihina atau difitnah, maka kita pasti kemudian memiliki reaksi yang luar biasa untuk kemudian mencoba untuk memahami ini. Tapi kemudian banyak juga yang bilang bahwa ya harusnya ayah yang baik itu tidak akan melaporkan anaknya, tidak akan melaporkan masyarakatnya. Tapi kita tetap ingin pasal ini ada supaya kemudian cara berdemokrasi, cara menyampaikan pendapat kita memang jauh lebih baik dibandingkan cara-cara yang tidak elegan. Itu mungkin Mas Arief yang bisa saya sampaikan. Tapi mungkin underbolt-nya ya Mas Afdal ya, ini ya terus terang ini saya sendiri sebagai bagian dari masyarakat banyak gitu merasa khawatir. Betul. Karena antara penyerangan kehormatan dengan mengkritik itu rasa-rasanya kok takutnya itu beda-beda tipis. Betul, begitu sehingga terjadi dalam tanda kutip kan sering kita kenal kemudian kriminalisasi terhadap publik begitu. Itu yang kemudian menjadi sampai sekarang mungkin meskipun ini kemudian mencoba disampaikan tapi itu kekhawatiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sih kalau saya baca juga di situ Mas Afdal itu kan delik aduan ya. Jadi artinya kan itu bisa diproses sepanjang kemudian presiden dan atau wakil presiden mengadukan kan begitu. Betul. Tapi apakah bisa kemudian ya sekarang lah terus terang gitu kan bisa nggak tuh misalkan presiden mengkuasakan kepada apa ya bagian dari kelompok pendukungnya untuk melakukan dalam tanda kutip menyisir untuk melakukan kriminalisasi terhadap lawan-lawan politik begitu kan itu juga. Kalau saya tidak salah memang pengaduan itu secara tertulis bisa. Tapi kemudian siapa yang dapat dikuasakan presiden itu kalau saya tidak salah waktu itu perdebatannya ya menteri yang mengurusi bidang hukum. Tapi kemudian ini diskusi yang lebih menarik lagi karena ini kan aturan turunannya nanti harus disiapkan pemerintah. Dan di dalam KUHP itu kan pemerintah diminta untuk menyelesaikan aturan turunan itu maksimal 2 tahun setelah diundangkan. Dan kita harus cek kemudian supaya ini tidak disalahgunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Wamen pernah cerita bahwa mengkomunikasikan pasal ini kepada Pak Jokowi pada saat 2019 dan kemudian Pak Jokowi memang bilang dia tidak ada kepentingan terhadap hal ini dan perlu digarisbawahi KUHP ini berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Artinya kalau diundangkan nanti di tanggal 17 Desember 2022 misalnya, maka kemudian baru berlaku di 17 Desember 2025. Itu artinya, semua pasalnya Mas? Semua pasal. Berarti yang berlaku masih KUHP yang masih lama? Masih KUHP yang lama. Jadi kemudian ketika ada perdebatan publik ini untuk kepentingan penguasa saat ini ya menurut saya sangat jauh karena memang ini bukan untuk penguasa saat ini karena 2024 sudah selesai tapi kemudian ingin memastikan bahwa kepala negara kita dihormati cara menyampaikan pendapat dengan cara yang baik bukan cara yang menghina apalagi memfitnah. Nah, itu yang kemudian kita atur bagi sebagian fraksi dan pemerintah tentunya masih ingin mempertahankan pasal ini dan kemudian lagi-lagi di dalam tingkat 1 kemarin ya hanya 1-2 orang kemudian menyampaikan dengan catatan ini harus menjadi concern bersama agar aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan kewenangan ini. Dan tentu ketika ada presiden yang hobinya melaporkan ya itu akan jadi catatan bagi masyarakatnya ternyata punya presiden yang tidak wise, tidak bijaksana. Mungkin itu yang bisa menjadi catatan mengapa pasal 218 ini tetap ada. Oh iya. Itu, Mas Arief. Tapi masih berkaitan ya Mas. Ini apakah hanya pada presiden atau wakil presiden, tetapi bisa juga ke lembaga negara ini? Nah, kalau lembaga negara itu diatur di pasal 240. Ya, jadi lembaga negara itu dibatasi. Kalau di KUHP lama itu bahkan tingkat-tingkat daerah itu pun bisa menjadi penghinaan kalau dilaporkan. Tapi kemudian di pasal 240 digabung antara pemerintah dengan kekuasaan umum. Artinya lembaga negara itu adalah yang kemudian termaktub di dalam konstitusi. Jadi Mas Arief nanti cek di pasal 240 itu di penjelasannya, lembaga negara itu adalah seperti DPR,
MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan BPK, dan lembaga-lembaga yang kemudian termaktub di dalam konstitusi. Oh, jadi nggak semua lembaga Betul, negara ya? betul. Karena, Kalau di KUHP, gitu ya? Ya, di KUHP lama bahkan keresidenan pun bisa melaporkan Iya. atau daerah-daerah. Nah, ini kemudian di dalam diskusi antara DPR dan pemerintah kemudian menyepakati bahwa lembaga negara itu yang diatur dalam konstitusi. Dan lagi-lagi memang ini delik aduan, dan kemudian pucuk tertinggi dari lembaga itu yang kemudian berwenang untuk melaporkan. Oh, jadi nggak semua institusi. Nggak semua institusi. Ya? Artinya kalau Ya. MK ya setelah diskusi hakim MK dengan ketua Ya. MK baru disepakati ini adalah bentuk penghinaan yang kemudian harus direspon, mungkin baru bisa dilakukan pengaduan. Jadi sudah delik aduan dia juga limitatif. Betul. Ya? Soalnya ya ini juga perlu kan disampaikan kepada publik. Betul. Karena ada juga, saya juga pernah ketemu juga dengan kawan gitu, Mas Afdal. Dia sampai berpikir, wah, gimana kalau misalkan tiba-tiba kita dalam tanda kutip keceplosan gitu karena kita nggak senang sampai misalkan di kantor lurah, kantor desa, kantor camat. Betul. Ternyata nggak sampai ke Nggak sana sampai ya. ke sana. Hanya di institusi-institusi Hanya di bisa institusi dibilang sana. yang berada di pusat. Betul. Yang diatur secara terbatas. Terbatas. Oh gitu. Oke, diskusi terkait penyerahan kehormatan ini masih banyak yang sebenarnya mau saya eksplor lagi. Tetapi saya akan lanjut yang kontroversial. Ini juga menjadi satu atensi, Mas. Ya. Sampai-sampai kan kita juga dengarkan sampai beberapa surat kabar internasional, kemudian beberapa pihak-pihak ya, baik di domestik maupun di tingkat global gitu, punya satu concern gitu terhadap pasal perzinahan yang diatur di dalam pasal 411. Betul, siap. Jadi ini kan satu perluasan sebenarnya, Mas. Kalau di yang KUHP yang lama itu kan hanya terbatas pada suami atau istri yang sudah terikat perkawinan yang sah, kan begitu. Betul. Dan yang bisa mengadukan itu kan hanya suami atau istri yang betul. tercemar, kan begitu. Betul. Kalau bahasanya, betul. Mas. Betul. Cuma kalau misalkan kita baca di ketentuan pasal 411, ini mengalami perluasan baik bukan cuma suami istri, tapi juga yang belum menikah, itu juga bisa dikenakan terhadap ketentuan pasal 14, maupun yang mengadukan orang tua atau anak daripada salah satu pihak yang kemudian terlibat dalam perzinahan itu. Ini bagaimana ini, Mas Afdal, menceritakan itu, kenapa tiba-tiba kemudian muncul perluasan seperti ini? Gitu. Betul. Jadi begini, Mas Arief, kalau disebut ini perluasan, ini tidak perluasan. Ini justru mengembalikan definisi zina ke definisi aslinya. Ini kalau cerita-cerita senior tentang ini. Artinya, di KUHP yang lama, itu hanya ingin menghormati yang namanya lembaga perkawinan. Maka kalau di KUHP lama, teman-teman lihat, itu pasal perzinahan itu hanya ketika salah satu pihak terikat perkawinan. Ketika tidak ada terikat perkawinan, maka itu tidak zina. Padahal, semua agama, saya yakin dan percaya, ketika melakukan sesuatu yang hubungan suami istri, padahal dia bukan suami istri yang sah, maka itu zina. Jadi kalau pertanyaannya ini memperluas, justru ini mengembalikan definisi zina kepada definisi aslinya. Yang oleh KUHP lama hanya untuk menghormati lembaga perkawinan. Tentu ketika kita setuju, terkait salah satu pihak terikat perkawinan bisa dilaporkan, harusnya ketika dua-duanya tidak terikat perkawinan, kita setuju. Kalau seandainya perzinahan yang di KUHP lama kita setuju. Artinya begini, ini delik yang kemudian ingin menyampaikan bahwa zina itu dilarang. Tapi kemudian kita tidak ingin mengatur sampai ke ranah pribadi atau ranah privat. Dulu di dalam draftnya justru ada klausul yang bisa mengadukan juga kepala lingkungan, Mas Arief, atau RT. Nah ini kan justru kemudian akan menimbulkan kriminalisasi dan lain sebagainya. Maka kemudian untuk mengakomodir berbagai masukan, antara yang ingin ini dihapus, antara yang ingin tetap kepala lingkungan bisa melaporkan, akhirnya win-win solutionnya adalah ini delik aduan, dan yang berhak melaporkan hanya orang tua atau anak, suami atau istri ketika salah satu pihak terikat perkawinan. Jadi ini tidak memperluas definisi zina, tapi kemudian mengembalikan definisi zina kepada definisi aslinya. Nah tentu hal-hal yang dikhawatirkan oleh pihak luar itu menurut saya tidak beralasan. Karena yang namanya ini delik aduan. Artinya ketika orang tuanya tidak mengadu atau anaknya tidak mengadu, maka ini tidak bisa dilaporkan. Jadi kemudian untuk persoalan-persoalan pribadi, yaitu tidak ada masalah. Ini kan sebagai kemudian menurut saya banyak orang yang kemudian menyampaikan ini justru pasal yang tidak efektif.
Karena tidak akan ada orang tua yang melaporkan anaknya. Dan perlu Mas Arief tahu, kalau kedua belah pihaknya tidak terikat perkawinan, dua-duanya jadi pelaku, Mas. Si perempuan dan si laki-laki. Dan bisa dibayangkan orang tua mana yang kemudian anaknya diproses penegakan hukum. Tapi lagi-lagi kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa Indonesia memahami ini sebagai perbuatan jadi kalau misalkan ya terus terang memang kalau kita membaca di beberapa ya pokoknya jokesnya adalah kalau Mas Arief ya dengan perempuan yang kemudian saling ini ya kemudian tidak ada kekhawatiran orang tua akan melaporkan ya tidak ada masalah karena delik aduan. Kalau misalkan itu si orang tua itu katakan melaporkan, itu misalkan dia punya anak perempuan begitu, dia melaporkan si laki-laki, ini si perempuannya juga bisa kena. Iya. Bukan cuma si laki-laki. Bukan cuma si laki-laki. Itu gimana itu semacam rasionalitas hukumnya nanti dalam prosesnya itu biar juga saya juga baru tahu terus terang aja itu saya kira itu cuma laki-laki. Jadi gitu. Ini yang perlu kemudian dipikirkan ya dua-duanya karena memang ini kalau dibilang adalah delik tanpa korban. Kalau saya menganalisis karena kan ini perilaku suka sama suka tapi kemudian kita atur karena ini definisi zina sesuai dengan aslinya. Jadi saya coba kemudian menggali lagi para penyusun atau para pemerkarsa RU ini ingin mengembalikan sesuai dengan keindonesiaan. Mengembalikan definisi zina kepada definisi aslinya. Dalam alam berpikir bangsa Indonesia. Yang oleh KUHP lama, produk kolonial Belanda ini hanya sekedar menghormati lembaga perkawinan. Makanya kemudian kalau teman-teman lihat di KUHP lama itu kan hanya salah satu pihak terikat perkawinan. Padahal sama, ini deliknya delik aduan. Jadi kalau bukan suami yang melaporkan, ini tidak bisa. Nah, begitu juga ketika di pasal yang KUHP ini bukan perluasan, mengembalikan definisi zina ke definisi aslinya. Artinya ketika dua belah pihak tidak terikat perkawinan, tapi kemudian ini dianggap perbuatan yang dilarang, terus kemudian bisa dilaporkan, deliknya delik aduan, hanya orang tua atau anak. Jadi intinya kalau misalkan si orang tua atau anak kemudian mengadukan, dia termasuk kedua-duanya itu kemudian diproses secara hukum gitu ya, bukan salah satu saja yang diadukan saja begitu. Tidak. Oh gitu ya. Ini juga saya kira ini penting sekali di underworld, terutama oleh teman-teman semua, karena ini menimbulkan mispersepsi, misunderstanding yang begitu luas di kalangan publik, Mas Afdal. Jadi benar tadi kalau istilah Mas Afdal itu delik tanpa korban gitu ya. Artinya kalau misalkan orang tua atau anak. Ya mungkin yang dirugikan adalah orang tua, tapi kita tidak tahu maksudnya kalau saya menganalogikan kepada teman-teman yang kemudian mempertanyakan ini adalah ketika kita menjadi orang tua, Mas Arief, ketika kemudian hukum agama sudah tidak mempan untuk memperingati anak-anak kita tentang bahaya free sex, mungkin pasal ini bisa menjadi pemikiran mereka untuk kemudian tidak terjerumus. Nah, ini mungkin pemikiran dari para guru besar yang kemudian memasukkan rumusan pasal ini. Ini pendapat pribadi saya. Begitu, tapi kan itu kan kemudian disampaikan dalam proses rapat-rapat panjang antara pemerintah dengan Komisi 3. Dan perdebatannya adalah ingin pasal ini dihapuskan karena terlalu masuk ke ranah pribadi, yang kemudian mencoba untuk mempersempit, tidak lagi ini menjadi delik yang kepala lingkungan atau RT bisa melaporkan. Ini justru membahayakan karena kan jangan jadi sampai kemudian Pak RT jadi ini baru yang kemudian supaya tidak jadi polisi moral. Betul. Iya kan? Betul. Ya mungkin maksudnya bagus, tapi pada akhirnya kan satu regulasi itu kan potensial untuk kemudian adanya dalam tanda kutip penumpang gelap lah. Betul. Moral hazard kalau istilah kita di ekonomi. Betul. Ini juga yang mungkin harus menjadi satu catatan gitu, Mas Afdal. Ini ya masih banyak sebenarnya terkait masalah perzinahan ini, karena ini sangat-sangat sampai sekarang ini kan juga itu kan kalau dibilang protes kali ya dari beberapa pihak gitu kan. Betul. Sampai kan Pak Sani kemudian menyampaikan kan, kemudian sampai wakil pimpinan DPR juga kan menyampaikan nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Meskipun ini berlaku, tapi menarik tadi istilah dari Mas Afdal, itu delik tanpa korban. Ini saya kira satu diksi yang baru ya dalam dunia ilmu hukum. Berikutnya Mas, ini terkait dengan kohabitasi atau hidup bersama bagi suami istri tanpa ikatan perkawinan. Atau kumpul kebo lah kalau istilah kita ya. Kalau saya baca di KUHP yang lama itu tidak diatur terkait kumpul kebo ini. Kenapa kemudian di yang baru ini diatur, Mas?
Nah, lagi-lagi sebenarnya hampir-hampir mirip dengan diskusi kita yang tadi, artinya pertama kita ingin memperteguh yang namanya lembaga perkawinan. Yeah. Nah, banyak pertanyaan waktu saat pembahasan, banyak sekali kita temui di masyarakat kita di Indonesia, banyak sekali orang-orang yang kemudian hidup bersama tanpa terikat perkawinan karena faktor mahalnya biaya perkawinan dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian kita memberikan perintah kepada pemerintah tepatnya untuk kemudian mendata ini sehingga kemudian orang-orang yang hidup bersama yang kemudian dipermudah proses administrasi untuk kemudian bisa mendaftarkan atau bisa mengurus agar tercatat di lembaga perkawinan. Itu pertama. Tapi yang kedua memang lagi-lagi ini pesan yang ingin disampaikan oleh penyusun undang-undang bahwa kemudian memang selayaknya orang yang hidup bersama tanpa terikat perkawinan kan memang sesuatu yang dilarang, Mas Arief. Yeah. Nah, kemudian ini diatur, ya inilah kemudian kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk menyusun dan kemudian memasukkan ini dalam RKUHP. Begitu, Mas Arief. Jadi sama juga, ini juga ya, delik aduan gitu, Mas. Aduan, terus kemudian yang bisa melaporkan ya hanya orang tua dan anak. Jadi kalau misalkan salah satu juga yang dilaporkan gitu sebagai pihak teradu, katakan begitu. Dua-duanya? Dua-duanya bisa kena juga? Betul. Oh, jadi sebenarnya secara prinsipil logikanya itu sama ya dengan dengan yang perzinaan. Perzinaan tadi ya, Mas Yes. Cuman kalau ini kan hidup bersama artinya sekian tahun segala macam. Cuman waktu itu pertanyaan yang menggelitik, ini kan ancaman pidananya jauh lebih rendah. Coba itu 6 bulan saya baca. 6 bulan. Sedangkan yang zina itu kalau saya tidak salah 2 tahun. Coba dicek. Zina itu 1 tahun, Mas. Ya. Banyak orang yang bilang, loh, hidup bersama itu udah berkali-kali mungkin katanya. Kenapa lebih kecil? Nah, ini kan lebih fokusnya kepada hidup bersamanya. Artinya sudah rentan waktu yang kemudian harus dipahami, ya dia harus memilih untuk kemudian ketika dia memang ingin merangkai yang namanya keluarga harus mendaftarkan atau harus masuk kepada lembaga perkawinan. Begitu, Mas Arief. Jadi terkait hidup bersama ini, saya dulu sempat juga mungkin apa yang saya dengar salah gitu, Mas. Apakah memang terkait kohabitasi ini memang satu Indonesia ini memang aturannya sama gitu, atau memang ada beberapa dalam tanda kutip bisa dibilang mungkin tradisi gitu atau kultur gitu, Mas, yang menganggap ini sebenarnya sih tidak melanggar. Nah, ini yang kemudian pemerintah pada saat itu menyampaikan ketika berkunjung ke daerah-daerah, justru ini lebih kepada keengganan atau kemudian tidak ingin masuk dalam ranah birokrasi yang terlalu berbelit-belit, tapi pada dasarnya ini adalah keinginan kita bersama agar orang-orang yang hidup bersama dan kemudian mengikatkan diri secara resmi ini mendaftarkan atau kemudian melegalkan ini sehingga kemudian terikat dalam lembaga perkawinan. Nah, beberapa persoalan yang ditemui di daerah-daerah itu kemudian pemerintah menginventaris, memang kendalanya itu adalah kesulitan dalam untuk kemudian mencatatkan, dan ini menjadi PR pemerintah untuk kemudian bagaimana orang-orang yang hidup bersama dan memang ingin mengikatkan dirinya, tapi belum untuk kemudian mencatatkan dan kemudian dicatatkan dan proses atau kemudian diatur dengan baik oleh pemerintah. Jadi intinya aparat penegak hukum tidak bisa serta-merta kemudian melakukan proses hukum ya tanpa adanya aduan gitu. Dari pihak yang kemudian berkepentingan terhadap ketentuan pasal ini. Saya kira masih ada memang beberapa pasal-pasal lain yang juga kontroversial. Tapi mungkin kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Jadi kalau misalkan tadi saya review sedikit dari yang disampaikan Mas Afdal begitu, ternyata memang misinformasi dan mispersepsi di kalangan publik itu kan masih sangat luas, Mas ya. Tadi kan kita mengklaster gitu kan 3 isu strategis: penyerangan harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden, kemudian perzinahan, kemudian kohabitasi atau hidup bersama gitu. Artinya tiganya itu merupakan delik aduan dan itu bersifat limitatif ya. Kira-kira seperti itu ya, Mas. Baiklah teman-teman semua, terima kasih ya, kami sudah membahas secara saya kira cukup mendalam tadi yang disampaikan oleh Mas Afdal begitu, terkait bagaimana kemudian rumusan-rumusan yang kontroversial dan mendapatkan atensi dari publik
terutama beberapa pasal yang tadi saya sebutkan, perzinahan, hidup bersama maupun penyerahan harkat dan martabat presiden. Ya tentu diskusi-diskusi maupun analisis dan ulasan terhadap regulasi ini menjadi begitu penting karena ini menyangkut langsung terhadap kehidupan kita sehari-hari. Jadi pesan saya sendiri adalah bagaimana kemudian kita harus aware gitu terhadap setiap regulasi yang dihasilkan oleh stakeholder kita gitu. Mungkin terakhir dari Mas Afdal ada yang mau disampaikan terkait beberapa rumusan yang mungkin mendapatkan atensi dari publik ini gitu. Baik, saya cuma ingin menyampaikan bahwa ini adalah perjalanan panjang, keinginan masyarakat atau keinginan kita bersama untuk kemudian memperbarui hukum pidana kita. Karena seperti yang kita ketahui, KUHP produk peninggalan kolonial Belanda yang tentu tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan landasan filosofis kita Pancasila, dan tentu RKUHP yang kemudian disetujui pada tanggal 6 Desember ini jauh dari yang namanya sempurna, tapi bisa dipastikan produk dari anak bangsa ini jauh lebih baik dari KUHP yang ada saat ini. Dan tentu pemerintah dan DPR selalu memperhatikan seluruh masukan kepada masyarakat. Bisa saya pastikan Mas Arief, ini KUHP ini salah satu pembahasan yang meaningful participation. Partisipasi masyarakat bermakna. Begitu banyak masyarakat yang menolak misalnya terkait dengan living law, tapi begitu banyak juga masyarakat yang setuju living law ada dalam KUHP. Begitu juga dengan rumusan-rumusan yang lain. Nah, pada akhirnya pemerintah dan DPR harus mencari alternatif atau rumusan pasal yang terbaik untuk kemudian disetujui. Nah, memang ini produk yang kemudian kita berharap hukum pidana material ini disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah. Kita memberi waktu pemerintah 3 tahun dan berharap segala fasilitas yang ada, contoh seperti pidana kerja sosial, pidana yang kemudian menjadi sesuatu yang bagus, yang itu harus dipahami oleh aparat penegak hukum. Itu mungkin Mas Arief yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Mas Afdal atas ulasannya yang menarik, kritis, dan mendalam. Demikian program AHA Podcast dalam konten diksi, diskusi, dan perspektif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.